Tahun 2015 ini adalah satu tahun yang saya mulai dengan satu pertanyaan, Tuhan, apa yang akan saya kerjakan tahun 2015? Setelah saya mereview mulai tahun 2013 sampai tahun 2015, dari tempat kami sudah meluluskan 400 orang untuk belajar tentang integrated farm, tentang kewirausahaan agrobisnis, dan semua orang datang hanya untuk mengejar menjadi kaya. Setiap orang datang dan dia kepingin menjadi kaya. Tidak semuanya menjadi kaya. Tidak semuanya menjadi sukses. Ketika saya mengevaluasi, apa yang salah Tuhan? Apa yang salah? Karena apa? Semua prinsip yang kita pelajari adalah sangat mudah. Tapi kenapa banyak orang gagal di dalamnya? Ini menjadi satu pertanyaan besar. Akhirnya ketika 31 Desember 2014 kami berdoa untuk menutup tahun dan Tuhan berbicara tentang satu hal, perubahan tentang paradigma. Apa yang harus dirubah? Paradigma ini harus diluruskan, bukan bekerja untuk uang, tapi bekerja untuk melayani Tuhan. Di dalam pekerjaan apapun. Bukan hanya sebagai orang bekerja di perusahaan atau di kantor ataupun dimanapun ataupun menjadi petani, bukan bertujuan untuk mencari uang, tapi untuk melayani Tuhan. Kenapa ini penting? Karena apa? Ketika kita bekerja untuk uang, tidak akan pernah orang berhasil. Tidak akan pernah. Karena apa? Itu bukan rencana Tuhan. Tapi ketika kita melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan merubah semuanya. Apa yang kita hadapi sehari-hari ini di zaman ini, ketika kita punya anak kecil, maka anak ini kita ajari supaya mereka pintar, supaya mereka sekolah yang terbaik, mereka mendapatkan fasilitas yang terbaik, supaya apa? Mereka nanti hidupnya enak, hidupnya bahagia, hidupnya kaya. Tapi tidak semua orang seperti itu. Alasannya karena apa? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Perubahan paradigma itu berbicara tentang apa? Tentang bagaimana kita hidup, bagaimana kita dipulihkan. Saya mendapatkan satu gambarannya. Bulan Januari dan bulan-bulan ini adalah bulan-bulan Paskah. Satu yang dipakai penderitaan Tuhan Yesus adalah mahkota duri. Mahkota duri di kepalanya. Alkitab menulis, duri tidak pernah diciptakan Tuhan. Semak duri tidak pernah diciptakan Tuhan. Tetapi semak duri itu ada ketika Adam berbuat dosa dan dia akan menanam yang baik, dia akan tanam tanaman baik, tapi yang tumbuh adalah duri. Dan duri ini harus diambil oleh Tuhan sebagai satu hukum yang paling lama dia derita. Kalau yang lain dia menderitanya pagi sampai jam 3 sore selesai. Tetapi penderitaan mahkota duri ini dari malam hari sampai jam 3 sore. Penderitaan paling lama. Kunci sukses di dalam integrated farm, di dalam caranya Tuhan adalah betul-betul harus berubah paradigma. Apa sih yang penting dari paradigma itu? Tidak ada yang sangat luar biasa di sana. Semuanya sangat-sangat sederhana. Cuman yang dibutuhkan adalah ketekunan. 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 Beberapa hari yang lalu Tuhan berbicara kepada saya tentang iman. Saya share kepada istri saya, seandainya saya dulu gagal dan saya tidak mau bangkit lagi, maka saya tidak pernah punya iman. Saya memulai usaha ini bukan dimulai dari keberhasilan. Usaha ini saya bangun dengan 17 kali gagal. 17 kali kegagalan. Dan harganya sangat mahal. Kenapa saya katakan sangat mahal? Bukan hanya materi, tetapi sangat mempengaruhi di psikis. Sehingga beberapa waktu yang lalu, setiap orang melihat saya adalah orang gagal. Orang tua saya melihat saya adalah orang gagal. Karena apa? Tidak pernah berhasil. Tetapi ketika saya ketemu dengan Tuhan, dan Tuhan mulai menunjukkan cara-caranya, saya mulai belajar bertekun. Kunci keberhasilan cuma ketekunan. Dan dimulai dari
tahap demi tahap menurut rencana Tuhan. Bukan yang besar, tapi dimulai dari yang paling kecil. Dan tahun ini adalah tahun untuk kita merubah dunia. Apa yang harus kita rubah tentang paradigmanya? Percaya, ketika orang mengejar sukses, ketika orang itu betul-betul sukses sekalipun, sebenarnya dia tidak sukses. Saya memuridkan bukan hanya petani, saya juga mementori beberapa pengusaha sukses di Indonesia. Mereka yang sudah punya aset sangat besar, dan saya mementori mereka. Dan saya melihat betul, kesuksesan bukan pada uangnya. Mereka punya uang banyak, tapi punya hutang banyak. Mereka punya perusahaan yang besar, tapi mereka juga punya hutang yang besar. Mereka punya kekayaan yang luar biasa banyaknya, tapi mereka tidak pernah punya rasa aman. Selalu setiap hari hidup dalam ketakutan. Nah, hari ini ketika kita belajar tentang bagaimana kesuksesan yang dari Tuhan itu, ini yang penting. Mulai dari setahap demi setahap, pelan. Karena apa? Tidak akan pernah goyah. Di dalam Alkitab dituliskan, orang yang mendapatkan harta dengan cepat, maka akan cepat habisnya. Tetapi mereka yang mendapatkannya dengan perlahan, maka Tuhan membuat kekayaannya tetap. Ini yang Tuhan mau. Dan ketika saya menghidupinya, saya sungguh belajar. Menjadi kaya itu mudah, tetapi bayar harganya mahal. Apa yang kita harus bayar harga? Menundukkan diri. Menundukkan diri. Ketika mengajar, saya selalu mengatakan, jangan terlalu cepat menjadi orang kaya. Berjalanlah dengan waktunya Tuhan. Karena apa? Ketika kita tergoda untuk kepingin besar, ingat, kembali lagi, belum waktunya. Kita harus kembali mundur, dan selalu kita berjalan dalam waktunya Tuhan. Tuhan akan mengajari kita mulai dari yang kecil menjadi yang besar. Dalam ekosistemnya Dia. Dan kita akan melihat sungguh ada keajaiban Tuhan yang besar di sana. Ketika kita di dalam benih pertanian, ketika kita dalam perikanan, ketika kita dalam peternakan, dalam perdagangan sekalipun, kita akan melihat satu mujizatnya Tuhan ada di sana. Dan itulah rencana Tuhan tahun ini. Perubahan paradigma dalam hidup kita.